Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Kita hadir kembali di acara kita Inspirasi Sukses. Tetap bersama Jember 1 TV kerjasama dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Ya pemirsa, jadi luar biasa di program Inspirasi Sukses hari ini tetap dengan suasana luar biasa, kita selalu kedatangan orang-orang yang luar biasa. Hari ini kita ketemu dengan sosok yang luar biasa karena beliau ini perempuan, ya biasanya kan laki-laki nih yang pekerja penggali ekonomi lah, pengejar ekonomi, ini kan laki-laki. Ini sosok perempuan, beliau yang memang berlatar belakang keluarga yang ya sangat minim ya secara ekonomi, dari mungkin desa kemudian merantau akhirnya nyantol di Jember, tapi alhamdulillah hikmahnya beliau ini sukses dan menjadi pengusaha yang ya cukup ternama lah di Jember ini. Ya kita persilakan nanti kita ngobrol santai mengupas semuanya, perjalanannya, jatuh bangunnya bersama Mbak Dini Red Shop gitu Mbak ya. Siap. Nah, Mbak kok lapo kok jenenge Red Shop ini Mbak? Nah, ini kan kok Dini Red Shop ini kenapa Red Shop Mbak? Saya terkenalnya dengan Dini Red Shop. Memang waktu itu yang mengelola toko itu memang full saya Pak. Ya. Suami fokus untuk cari barang, saya yang membranding. Jadi akhirnya yang terbranding adalah saya. Tapi sebenarnya yang punya bukan duit, suami ya? Bukan suami. Padahal saya cuman ngelolain aja, duitnya juga ke suami. Saya nggak pernah sedikit pun gitu. Sebenarnya yang punya duit dia juga. Saya hanya mengelolakan aja bagaimana toko ini terbranding dengan bagus, terkenal, rame, omsetnya bagus. Itu aja tugas saya waktu itu. Akhir Red Shop itu distro saya Pak. Distro itu distribution outlet, jadi memang toko baju, tapi memang pasar-pasarnya berbeda karena dia unik gitu. Terus desainnya unik, dia ini ya asli original hasil karya anak bangsa semuanya yang dijual. Dan itu dari Bandung gitu Pak? Dari Bandung, nggak harus dari Bandung. Dari Bandung ya? Jadi di Malang juga ada yang terkenal apa merek persepsi brand. kita Red Shop itu yang distro itu persepsi kita semua Bandung nggak ada. Jadi setiap Jogja punya merek apa gitu yang terkenal gitu. Terus Surabaya ada kan Mas Tom Liao juga pernah ini punya merek apa. Jadi tiap kota tuh waktu itu tuh memang mengeluarkan brand-brand yang booming. Kenapa boomnya? Karena dipakai sama artis-artis Indonesia. Tapi yang gitu. di branding itu tokonya ya Mbak? Toko memang. Jadi distro Red Shop. Jadi yang di branding itu, tapi kalau produk-produknya itu brandingnya beda-beda? Beda-beda. Berarti jadi, Red Shop itu branding tokonya? Tokonya aja. Bukan branding barangnya? Bukan. Jadi kan memang brand mana-mana yang terkenal itu ada di Red Shop. Karena kan ya waktu itu memang Red Shop itu distro yang paling besar di Jember. Dan kenapa bukan suami yang terbranding Red Shop, kok Mbak Dini? Karena Mbak Dini yang ngelola. Saya yang mengelola full. Saya yang mengelola, saya yang ngatur karyawan. Cuman karena saya merasa ini awalnya memang sudah ada toko ini, saya mengelolakan semua keuangan ke suami Pak. Saya hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan hanya untuk kebutuhan rumah tangga sama kebutuhan saya pun, dan itu pun juga karena gini Pak, karena ini ya kita flashback dulu ya, sebelum saya ke Jember basicnya saya menisan cerita sampean aslinya mana, terus piye perjalanannya kok nyantol ke Jember. Asli saya seorang Tulungagung, cedek saya berarti. Iya, kita besti Pak ya berarti. Mataraman. Bener. Aslinya orang Tulungagung. Bapak saya ini PNS memang. Cuman waktu itu ibu saya sakit, akhirnya ekonomi amburadul, Masya Allah sudah amburadulnya itu. Jangankan rumah Pak, sepeda ontel aja saya nggak punya. Gitu Pak? Parah sekali waktu itu. Nah cuman waktu itu entah kenapa ada pengusaha besar di Tulungagung itu memang membuat suatu wadah. Dia bikin radio khusus anak-anak muda dan digaji. Nah, dari situlah saya ikut aktif. Bukan ikut di ini dulu di audisi. Di audisi, alhamdulillah saya masuk. Minimal untuk bayar SPP saya kan punya nih. Masuk itu menjadi apa? Penyiar waktu itu. Penyiar. Iya. Sampai basicnya penyiar berarti. Basicnya iya kan, tapi beda lah Pak. Ini kan penyiar
teenagers ya, segmennya kan segmen anak muda, jadi gitu. Itu di tahun berapa itu Pak? Masih SMA kelas 3, kelas 1 saya 88, berarti 2000 berapa ya, 2007 ya? Berapa kira-kira tahun berapa? Maksudnya radio gencar-gencarnya gitu ya? Iya, radio masih gencar-gencarnya di situ. Kelas 1 SMA itu saya sudah jadi penyiar radio tuh Pak. Gurung ono TikTok, gurung ono belum ada sekali. Okay. Nah, dari situ akhirnya kan populer. Ya. Nah, kasarannya gini Pak, walaupun saya miskin, teman-teman saya kaya. Oh iya. Minimal katut lah, katut. Iya benar. Walaupun saya miskin, teman-teman saya kaya. Minimal. Saya kalau ke sekolah kan juga bingung ya kendaraannya sebagaimana. Itu teman gitu ya, mungkin karena saya gampang sekali bergaul dengan banyak kalangan. Setiap hari yang jemput saya berbeda-beda. Gantian. Enggak, itu laki atau perempuan? Oh ya cowok cewek sampai tetangga itu gini Pak. Itu yang jemput kok ganti-ganti gitu. Saya setengah tomboy memang orangnya sebenarnya juga gitu. Bukan karena saya pengen diganti-ganti jemputannya, karena keadaan ya kan. Dan saya juga alhamdulillah teman-teman saya nggak pernah saya paksakan, mereka dengan senang hati untuk menjemput. Mbak, ada sedikit poin yang nanti biar ini juga jadi inspirasi bahwa ternyata lingkungan kita ini juga menentukan nasib kita ya. Betul. Kemarin kan kita diskusi dengan tokoh sebelumnya bahwa siapa orang-orang yang dekat Anda, itulah nanti profil Anda masa depan. Lek tung desumaringan kan gitu. Siapa 10 orang yang sering berada di sekitar Anda, itulah masa depan Anda. Nah, jadi Mbak Dini juga ngalami ya, kumpul orang-orang yang ya mungkin banyak yang kaya, akhirnya kan juga terbangun aksesnya gampang, betul. Terus juga membranding diri populer waktu itu, jadi lebih gampang buat akses dan lain sebagainya, ya kan. Terus kemudian memang kalau urusan berdagang dari kecil saya sudah terbiasa. Kakek saya seorang penjual martabak. Oh martabak? Iya martabak. Martabak Andalas terkenal. Cuman Pak, ya kan mombian anak iki akeh Pak ya. Jadi sepiro maksudnya habis. Karena dulu kan anaknya banyak. Jadi kakek saya ini berjualan. Nah, berarti rodok kutho Mbak kalau jual martabak agak kota berarti rumah kakeknya itu. Tulungagung kota. Iya, cuman kan ya di desa orang jual martabak kayak nggak anu lah. Iya. Ya, tapi Tulungagung, sekota-kota yang Tulungagung kan waktu itu ya kalau dibanding Jember ya jauh lah ya. Jauh sekali. Terus kemudian memang dari terus sampai intinya sudah secara biasa dagang. Betul, di bawah Alun Sadia sudah terbiasa berdagang seperti dari itu. Dari kakek. Nah, terus kok pengalaman apa dagang waktu kecil itu, Mbak? Wah, kalau dari kecil itu saya kalau sudah besar kan sudah penyiar radio bisa cari duit sendiri ya. Kalau dari kecil itu memang saya pagi-pagi sudah diajarin kakek saya tuh nggak tahu, saya memang orangnya suka belajar mungkin ya. Jadi kakek saya ketika belanja ke pasar saya pasti ikut. Terus di situ kan saya juga melihat cara negosiasi, terus habis itu kayak gini ya prosesnya seperti ini, gitu-gitulah. Dan kalau sering akan masuk ke bawah sadar kita, sehingga otomatis membangun dalam bawah sadar kita. Setiap ikut dapat uang dikit lah, walaupun ya kan suka aja lah, atau dapat makanan dari kakek itu kan rasanya enak ya bisa ngasilin duit sendiri, gitu kayak dapat ini ya ditabung, gitu kan seneng ya akhirnya. Secara nggak langsung seperti itu. Ya, jadi kecil pengalaman dagang, kemudian waktu SMA karena radio itu untungnya ikut radio pas waktu keadaan ekonomi keluarga saya berantakan memang. Jadi ada tambahan ya? Iya, pas nggak tahu Pak, itu kayak memang faktor kan katanya ya faktor hoki itu kan juga ada ya, keberuntungan itu faktor keberuntungan itu kan juga ada. Pas waktu ekonomi keluarga amburadul karena ibu saya sakit, terus berantakan lah pokoknya, sampai rumah dijual dan ininya semua berantakan semua. Pas saya juga bisa mencari ini sendiri, duit sendiri dari situ. Dari situ lah saya belajar. Tapi kan namanya orang ini ya Pak, kenapa akhirnya saya benar-benar bekerja keras seperti ini? Karena uang nggak ada duit itu gak enak. Iya, tenang, itu yang dalam hati. Bener ya? Bener. Saya memang ibu saya dan saya dari dulu walaupun dalam keadaan apapun tidak pernah merepotkan orang lain, kita berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya, Mbak sama merasa ternyata uang gak duit gak enak itu kapan? Maksudnya ya, ada merasa muncul pertama kali. Iya, benar. Itu kapan? Ya ketika gini, teman-teman saya study tour saya enggak. Gitu. SMA gitu ya? SMA gitu ya. Teman-teman saya berganti.
berganti baju sekolah saya enggak gitu. Saya beli sepatu itu harus mendahulukan adik saya daripada saya. Sampai nomor berapa dari saya keluarga yang pertama. Dari berapa? Dari 3 bersaudara. Oh iya, nomor pertama. Iya. Jadi bebannya. Jadi memang iya, kan ada pepatah katanya kalau anak perempuan pertama itu tangguhnya masya Allah ya, gitu. Ya, itu terjadi pada saya sendiri, ya gitu. Nah, jadi, Mbak, ini kan berarti sampean sejak anggaplah SMA sudah merasakan secara ekonomi kurang dan sudah punya pandangan yang sangat kuat bahwa ternyata tidak punya uang itu tidak enak, betul. Nah, baik, pemirsa. Jadi ini luar biasa, nanti kita gali lagi perjalanan Mbak Dini. Ya, tadi kita masih bicara soal di Tulungagung dan penyiar radio dan beliau secara ekonomi sangat kurang, bahkan ya mungkin secara perasaan mungkin sedih karena temannya study tour, gak iso melok study tour, temannya ganti baju, itu, Pak. Apalagi cewek. Iya, cewek betul. Kan berat ya kalau soal pakaian dan lain-lain, tampilan. Betul. Baik pemirsa, kita akan lanjut diskusi ngobrol sama Mbak Dini lebih dalam lagi, lebih mantap lagi setelah yang satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Ya pemirsa, kita kembali ngobrol tetap dengan Mbak Dini Red Shop ya di acara Inspirasi Sukses Jember 1 TV dan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Nah,
Mbak Dini. Iya. Terus tadi neng Tulungagung dengan suasana begitu, apalagi sudah punya mindset, punya keyakinan, oh gak duit itu gak enak. Nah, akhirnya apa yang dilakukan setelah lulus? SMA lulus ya? SMA lulus. Saya putuskan untuk saudara ibu itu mau mengkuliahkan saya memang Pak waktu itu. Cuman saya begini, setiap keluarga kan punya tanggungan masing-masing. Saya ngomong ke bule saya, sudah bule, saya tahu ini apa niat baiknya, yang penting saya tahu. Cuman saya tahu beliau juga punya tanggungan sendiri. Biar nanti kalau saya kuliah, biar saya biaya sendiri. Sekarang saya tak bekerja dulu, biar bisa memenuhi kebutuhan untuk adik-adik. Gitu. Oh, jadi setelah lulus SMA sebenarnya ada yang mau biayai kuliah beliau, tapi ditolak karena nggak enak nanti ya. Beliau ada beban tersendiri juga. Terus akhirnya Mbak Dini kerja? Saya akhirnya kerja ya apa aja yang bisa saya kerja. Di Tulungagung atau? Di Tulungagung. Oh masih di Tulungagung? Waktu itu masih di Tulungagung, kerja ikut Cina bayaran 300.000 Pak. Iya saya lakukan, apapun pekerjaan selama itu halal saya lakukan. Karena tidak punya sepeda motor ya saya pinjam sepeda ontel. Punya kayak saya itu yang saya pakai. Dulu saya pakai lagi. Apapun saya lakukan untuk bertahan hidup. Yang penting kita bisa makan dulu. Targetnya bisa makan, adik saya bisa sekolah, targetnya itu dulu. Juga bantu adik juga? Iya, karena memang bapak juga keuangannya amburadul sekali. Cuman memang ada keluarga ibu yang membantu sih alhamdulillahnya. Cuman kan saya bukan tipe orang yang suka mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi sebisa mungkin setiap masalah saya atasin sendiri. Dan itu terpatri sampai sekarang juga Pak. Ketika ada masalah apapun dalam bisnis, selama iso tangani, saya tangani dulu. Bahkan suami sempet down, saya yang maju. Udah, saya yang maju saja. Artinya karena sudah punya kebiasaan, ya punya kepribadian yang bahwa ada masalah ya harus ditangani. Betul. Ketika suami down, akhirnya Mbak Dini yang maju. Iya, sama-sama saling support lah ya Pak. Namanya juga suami istri, pasti kan kadang-kadang ada yang down, ada yang ini, kita saling support lah gitu. Ya sudah lanjut bekerja sampai Pak. Waktu itu saya bekerja di salah satu bank swasta di Tulungagung. Boleh sebut ya Danamon waktu itu ya. Semuanya D3, S1, D2 gitu semuanya. Saya yang SMA aja. Saya berani saya diberitahu sama kakak teman saya. Coba dulu Din gitu. Karena kamu komunikasinya bagus. Mungkin nanti pekerjaannya meskipun nggak sarjana diberi kesempatan karena skill aja. Coba aja dulu gitu, Pak. Ya dengan pakaian yang seadanya ini memang gini ya. Ketika saya melamar dengan pakaian yang seadanya, dengan yang kurang ini gitu kan underestimate-nya ada, gitu. Kalau secara personality bagus Mbak, tapi secara penampilan kurang waktu itu. Sampai seperti itu. Loh, ada penyampaian iya. Tambah melas sampai melas aku pokoknya. Tapi itu saya nggak apa-apa. Saya gini. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Begini Pak, gitu. Keadaan saya memang seperti ini. Memang mungkin pendidikan latar. Kalau opo kok sampai dinilai? Loh kan waktu itu loh Pak, sampean kalau misalnya ada pinjaman tanpa jaminan, kan ada tuh pinjaman tanpa jaminan, telesales officer tuh. Lah itu tugas saya tuh kayak gitu. Maksudku kok sampai dinilai secara penampilan tidak kurang. Ya karena apa pakaiannya? Iya pakaiannya, iya betul pakaiannya kan ya pakaian yang lama, celana lama, sepatu lama. Sedangkan kita kan mau bekerja di instansi perbankan, bagaimanapun penampilan itu diperlukan. Masalah secara wajah kayaknya nggak kalah ya? Iya, ya gimana gitu kan. Tapi yang lain-lain kan karena pakaiannya bagus gitu ya, terus pendidikan mereka lebih bagus daripada saya, ya agak di-underestimate. Akhirnya diterima apa enggak? Nah waktu itu saya belum diterima. Saya jadi second opinion waktu itu. Oh ya sudahlah gitu ya. Yang akhirnya yang keterima pertama 1 bulan tok Pak kuatnya. Nggak bisa. Dipanggil lah saya. Terpaksa dipanggil. Iya, terus aku dipanggil. Dipanggil. Saya gini kan, Pak. Kalau gini Pak, boleh gaji saya ditahan aja 3 bulan. Tapi kalau saya 3 bulan tidak achieve, tidak memenuhi target. Iya. Saya berhenti. Oke. Sampai nggak usah digaji. Iya, sampai gitu. Karena rasa kesal. Orang kok dilihat dari penampilannya aja sih, Masya Allah. Kan harusnya dilihat dari segi cara dia komunikasi gitu. Semua kalau ada duitnya juga bisa berpenampilan bagus. Itu. Jadi sampai menantang pada itu ada keberanian. Jadi memang sekali lagi ini saya penting ya untuk saya sampaikan. Kesuksesan itu sebenarnya lebih pada mental.
Betul. Kan nih Mbak, Iya. bukan masalah modal, tapi mental. Podok Iya. tapi Ada, lebih iya ke sih. mental. Mental itu keberanian, kepercayaan diri. Betul. Sampai berani nantang, Pak 3 bulan tahan, lek nggak nyampe target nggak usah dibayar. Iya. Itu kan keberanian, mental itu. Nah ini kesuksesan itu salah satunya kan mental Mbak. Sakjane yo menyesal Pak ngomong ngono Pak. Apa? Lah 3 bulan nggak bayaran. Tapi karena rasa sakit hati Iya, ya. karena merasa Karena saya dilecehkan. iya. Nah, sih Mbak. Gitu. Poin lagi, ketika kita ini menerima hal negatif, jangan disikapi negatif. Betul. Dihina orang, dilecehkan orang, ambil itu sebagai semangat untuk kita ini bisa menunjukkan bahwa kita bisa. Kan gitu, Mbak. Iya, Sampai cambuk kan agaknya. jengkel, tapi Iya. diarahkan sesuatu yang positif, tak tunjuk Betul. nih kan gitu. Iya, Nah, iya, terus betul. piye lanjut, Mbak. Udah, akhirnya 3 bulan target saya melebihi dari target Oh, malah. iya. Seneng orangnya. Ya saya dari gaji yang sudah saya terima, saya merubah penampilan saya, mulai bersolek lah kasar Ya, seperti ya, itu. ya. Kemudian malah ditambahin lagi, pegang satu ini aja, pegang satu sales, pegang 2 akhirnya, Oh. malah gitu. Nah terus berlanjut, perkenalan sama suami yang sekarang. Di kono, di Tulungagung. Enggak, saya waktu di Surabaya. Loh, enggak ini sampai Di pindah ke Tulungagung. Surabaya itu kapan? Udah bagus tuh pindah ke Surabaya kan? Artinya begini, pas tadi di bank, dilecehne, terus diterima 3 bulan, terus bagus, berhasil, malah lalu jauh omset jauh dari target yang dulu melampaui. aku, saya disuruh training di Surabaya. oh, makanya ini, terus training ke Surabaya. Training Surabaya. Training aja atau udah kerja di sana? Training kan sebelum dikasih ke tempat yang baru, dikasih training lagi Pak, dikasih Oke. pembekalan lagi di situ. Oh iya, iya. Dan di situ SMA cuman saya lagi Pak, cuman saya, Oke, tidak oke, ada yang lain. Tapi ini kan training di bank yang sama. Di bank yang sama. Oke. Cuman kan kelihatan tuh dari daftar absen gitu, Oh, lulusannya apa. S1, Iya, S1, SMA. D3, SMA cuman saya. Oke. Apa DPD aja mas saya Pak, Iya, nah, gitu ya. Itu urusan mental kan, Pak? Iya, betul. Percaya diri. Terus, Mental, karena mental percaya diri, skill, Hmm. terus kita tahu kapasitas kita seperti Ya, apa, ya, pasti ya. udah lah yakin. Nah kerja di sana, terus kemudian itu suami kan sering ke Surabaya. Oke. Nah terus bapak sama ibu saya lucunya itu ketemu di stasiun. Bapak Ibu sampean sendiri? Iya, ketemu Ah. sama suami di stasiun, Ah. terus cerita. Sebenarnya kan saya pengen kuliah kan Pak. Ah. Bagaimanapun kan ilmu itu penting. Ya. Ketika kita berbisnis tidak ada ilmunya juga Ya. akan Betul. amburadul lah Ini ya. suami yang Mas Mail ini? Ya, Iya, iya. masih satu Pak. Ya, suaminya Mas Mail namanya. Namanya Aku tak Ismail. wedi kono suami lain. Ya, terus. Habis itu dikenalkan sama Ismail. Habis itu ya udah dikenalkan, beliaunya punya toko itu. Memang sudah ada Oh, sudah ada red toko. shop. Ya. Taman red shop masih berumur 3 bulanan lah, Oke. 3-4 bulanan. Terus apa gini kamu kelola sini sambil kuliah waktu itu Pak. Oh. Nah, Jadi ketemu sama ketemu sama orang tua saya dulu. terus? cerita kalau punya anak yang pingin kuliah. Oke, terus. Sambil kerja. Saya bukan ditawarni untuk jadi jodohnya bukan? belum, Oh, belum Pak. Nah, Oh, ya, terus. terus akhirnya ngomonglah orang tua ke saya memang pengennya kuliah karena dari anak-anak dari saudara ibu yang nggak kuliah cuman saya Oh. waktu itu. Semua keluarga ibu itu kan Kira dari bertujuh bule-bule udah ya? semuanya kuliah tuh anak-anaknya. Cuman anaknya ibu itu bukan sebenarnya apa sih ya, ada rasa nelongso itu loh Pak. Iya. Ya. Dah ini semua saudara-saudara kuliah, saya nggak kuliah gitu. Aku pernah ngalami Mbak. Oh, iya. Saya pernah 1 tahun bukan ini, 1 tahun nggak bisa kuliah. Waktu itu nggak keterima ke negeri, orang tua bilang, le gak negeri, bapak ibu gak mampu. Jadi mualas 1 tahun nganggur, pokoknya nelongso Pak. Konco kuliah, Iya, main iya, ke sini, iya. oh nggak ada Surabaya kuliah, main ke Kesini Malang nggak ada. kuliah. Wih nelongso banget memang. Ngalami Iya, saya iya. memang dulu Nggak. lulus SMA nggak langsung kuliah. Nah, terus Mbak. Terus abis itu saya dikenalkan, pergilah saya ke Jember di sini. Saya melihat tokonya. Gak ketemu di Surabaya atau langsung di sini aja? Ketemunya langsung di Jember. Oke. Ya, terus ya sudah kalau kamu bisa kelola sini sambil Oh, kuliah. langsung lo lah, gak jadi karyawan gitu? Oh iya, maksudnya karyawan untuk Oke. bantu mengelola kerja di sini sambil kuliah. Oh iya Mas Ismail ya? Iya, Ah, ternyata ada udang di balik itu. Oh, iya, Mendekati saya lah Mas Ismailnya. Terus kita mungkin sering ngobrol, sering sharing. Nggak tahu beliaunya juga ya lama-lama waiting tresno sarana sokong libet dia Pak iya, ya, iya. gitu ya. Jadi sampean akhirnya gak digaji tapi dibelanjani. Iya. Tapi kan itu umur 21 tahun Pak.
Red Shop itu bukanya tahun 2008. Umurnya masih 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan. Sama umur 21 waktu itu? Sama umur 21 mau ke 22. Saya menikah dengan Mas Ismail akhirnya. Ya, karena kita cepet Mbak ya berarti ya prosesnya? Saya pacaran. Karena betina ketemu ya? Ya, waktu enggak, dia sering ke Tulungagung, Pak, ngecek. Tiba-tiba dia punya Tulungagung juga? Nah, memang mau ketemu saya, terus tiba-tiba ke Tulungagung, tiba-tiba ke Surabaya. Akhirnya buka di sana juga? Kenapa? Oh enggak, kalau buka saya enggak. Hanya buat ketemu alah, saya aja, iya, waktu itu. Nah, terus akhirnya nikah? Ya sudahlah, karena kita ngobrol, visi misi nanti kita seperti apa. Mungkin klik ya kita satu sama lainnya, Mas Ismail klik, saya klik. Ya sudah, berarti kita visi misinya seperti ini gitu. Akhirnya umur 22 tahun saya dipasrahin ketika habis menikah. Itu langsung dipasrahin kelolaan gitu. Bayangkan umur 22 tahun itu, Pak. Pokoknya resepnya kelolaan. Pokoknya kelolaan mbuh piye carane omsetnya bagus. Brandingnya bagus. Nah, memang suami ini sering baca bukunya banyak. Saya memang karena beliaunya sering baca buku, akhirnya kan nular ke saya juga. Nah, dari situ saya pelajari juga bagaimana cara kelola, terus bagaimana ini ya ke customer harus bagaimana gitu. Terus memulai membranding. Akhirnya saya yang kelola, akhirnya kan terbrandingnya kan saya bukan suami malah. Setiap suami pergi ke ambil barang, saya juga ikut tuh, Pak. Karena saya pengen tahu itu tempat-tempatnya di mana, bosnya siapa aja. Nah, saya tuh deket-deket sama, mungkin ini ya, walaupun teman-teman suami saya laki-laki semua, saya juga akrab semua, kenal semua. Karena menurut saya itu network, koneksi itu kan sangat penting waktu itu. Jadi kan kita nggak tahu nih, mana nih nanti yang bakalan bantu kita ketika kita mulai usaha. Jadi gitu, kemanapun suami saya ikut waktu itu. Nah, jadi pemirsa, ini perjalanan masih kaitan dengan Red Shop-nya, dan nanti kita akan sambung lagi, tidak hanya Red Shop, sekarang beliau ini kan supplier lah, pokoknya supplier konveksi. Ya kalau saya bilang omsetnya luar biasa lah ya. Di mana-mana ada Mbak Dini, di mana-mana ada Mbak Dini. Gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti seperti apa perjalanan Red Shop dan Mbak Dini yang sekarang banyak mensuplai ya kebutuhan-kebutuhan konveksi di berbagai instansi dan berbagai institusi baik swasta maupun negeri. Nah, seperti apa perjalanannya kita akan sambung setelah yang satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai,
Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Ya baik pemirsa, kita lanjut lagi ngobrol Mbak Dini yang sekarang sudah kita fokus pada bisnisnya. Gimana liku-liku bisnis, jatuh bangunnya bisnis, terbelit hutang, nggak iso bayar, utangnya gede, asetnya titik, ya sampai ke ada statement yang tadi biar duit 1 juta itu wakeh Pak. Saya ini koyo 1 juta duit opo, kan gitu. Bahkan SAM kecil katanya gitu. Nah kita akan belajar lagi Mbak Dini. Nah terus gimana Mbak? Red Shop ini piye terus kok sekarang terus Mbak Dini kan bergerak di pengadaan ya, supplier konveksi apapun, mulai kaos, tas, seragam, barang gitu. Nah itu gimana sejarahnya kok anu Mbak? Awalnya gini, karena saya sudah pernah merasakan punya hutang banyak. Karena gini waktu itu Pak jenenge yo 6 ya Pak. Ya. Yang penting tuku dhisik, bayar mikir keri. Gitu. Yang penting kita tuh berani dulu kan gitu kalau dulu itu katanya. Melaku sih. Nah, belilah ruko yang banyak. Beli ruko. Nggak dipikir nanti ini bayarnya gimana. Nanti beli ruko ya. Nanti kita bikin usaha, duitnya usaha untuk bayar ruko. Iya lek usahanya jalan, melaku. Lek enggak kan nggak dipikir itu juga. Nah, sempat tuh Pak gara-gara itu jadi saya sampai punya tumpukan hutang 3,5 M. 3,5 M hutang ruko aja. Ya. Belum hutang ke bos, ke supplier, belum hutang kendaraan. Itu di total kira-kira mobil ya hutang Pak, ya kan? Wes pokoknya hutang semua lah. Kira-kira berapa itu di total kira-kira? 4,5 ada. Kan katanya dulu pengusaha nggak punya utang bukan pengusaha. Nah itu yang ngajari waktu saya ikut komunitas. Mentor saya sebelah juga. Iya. Tapi mentornya utangnya nggak sakit sampean Mbak. Waktu itu ya Pak, ya memang. Waktu itu untungnya saya bertemu. Intinya kalau di komunitas itu memang pengusaha itu harus nyemplung ngalami di Iya. Akhirnya kita berproses di sana. Cuma saya tidak senekat beliau. Saya orangnya tetap terukur, utang pun juga masih rodok terukur. Tapi banyak temen yang nggak terukur, sudah ada gitu. Pokoknya termasuk utang ini beliau ini, dado. Terus pikir belakang. Nah, tapi memang alhamdulillah ya, semuanya itu kayak Allah tuh kasih kemudian buat saya. Ketika ada masalah itu, udah masuk tuh teman banyak yang bantu dan masalah itu selesai. Parahnya Pak, titik terendahnya. Sekarang omah sampai dijual itu kan parah sekali. Itu rumah saya tinggali sempat saya jual, mau saya jual. Akhirnya sempat mau dijual. Sempat sudah dijual, ditawar-tawarkan ke orang yang saya tempati. Rumah yang sebelah saya itu ngomong, "Sudah, ini saya beli, kamu punya uang tebusan. Jangan ke orang lain. Kalau orang lain kamu nggak bisa nebus lagi. Saya nggak mau ditulungi. Iya ditulungi. Yang menolong tuh banyak. Dibeli ngelek sampai di duit. Tebusan. Gitu, dengan harga yang sama. Udah. Tapi akhirnya nggak sampai. Akhirnya aman lah pokoknya. Dari utang 3,5 M 4 M tuh udah kita berupaya sampai suami juga stres, sampai kita harus ke dokter, apa seperti gitu. Iya, lo ke psikolog Pak, ke psikolog beneran. Ini kalau ini boleh nggak diceritain ya? Ya tapi kan intinya untuk pelajaran. Jadi kita bercerita di sini kan bukan untuk menjelekkan. Iya betul. Apa mana bujuni sampean masa menelek-elek kan enggak. Tapi intinya hanya untuk menginspirasi. Oh, dengan beratnya seperti itu sampai seperti itu tapi ternyata bisa bangkit gitu Mbak. Pikirnya gini, nanti habis lebaran omset toko ini bagus. Jadi nanti buat 1 tahun bisa untuk bayar. Ya, pernah saya juga pernah gitu. Diceritain gitu. Ya, setahun. Ternyata
ternyata kan kita namanya rezeki nggak tahu ya. Ternyata dan kita nggak ada saving money sama sekali. Akhirnya Lebaran itu bukan wayai kita senang-senang ketemu keluarga, nggak nangis. Sesuk bayar bangi piye ngono. Ada omset di Lebaran nggak sesuai yang diharapkan. Iya betul, tidak sesuai sama banyak dead stock juga waktu itu. Kita kan kadang-kadang juga over ambil barang gitu ya. Nah sudahlah, dari situ saya belajar, wah ini nggak bisa seperti ini. Akhirnya saya ikut komunitas-komunitas. Saya memang berdoanya gini, saya pengen ketemu orang-orang yang positif vibe banget, yang terus alhamdulillah nih ketemu sahabat saya juga, yang benar-benar ada Mbak Reni, Mbak Indah, teman-teman saya tuh itu positif banget ngajak saya. Memang di komunitas itu gitu. Seberat-beratnya masalah, nggak ada yang ngajari negatif atau pikir negatif, pasti mensikapi positif lah. Iya, saya ini murid yang teladan loh Pak. Setiap apapun perkataan, Pak Yo kan mentor saya juga dulu. Setiap apapun perkataan mentor saya lakukan. Itu saya implementasikan benar. Mulai dari semua penataan barang, nanti dia harus ada audit gini-gini. Saya implementasikan benar. Dan itu memang sangat berefek untuk saya. Gitu. Udah gitu-gitu, Pak, ini nggak bisa nih kalau saya hanya bisnisnya ini aja. Karena tipe saya dan suami itu sama-sama leader, ya satu kapal dua nahkoda nggak bisa ini, kan? Nah, sedangkan karena ini merasa toko awalnya memang dari suami saya, uang selalu diserahkan ke suami saya, terus saya gimana dong? Saya punya adik, punya saudara gitu, saya harus berkembang. Nah, saya melihat teman-teman saya Mbak Indah, Mbak Reni, kok keren ya kalau perempuan tuh bisa mandiri. Tapi dari dulu tuh memang saya pengennya jadi perempuan yang mandiri. Saya nggak mau bergantung dengan walaupun ketua lah ya waktu gitu. Saya memang pengen berdiri di kaki saya sendiri. Kalau kan keren tuh misalnya tuh ponakannya teko minta apa gitu. Sesimpel itu loh Pak saya tuh orangnya. Ponakannya teko. Lah, betul. Mono. Terus kayak karena saya punya bule seperti itu. Jadi saya merasa bangga punya bule itu ketika bule saya itu ketika saya minta pasti ada, terus bule saya itu punya value yang keren gitu. Terus akhirnya saya nggak mau hanya menjadi Dini yang biasa. Minimal orang Jember tahu Dini siapa gitu. Itu punya tekad itu. Sudah punya dari situ. Artinya itu dream. Kalau orang bilang kan impian kan, Mbak. Jadi pengusaha sukses itu selalu punya impian, diawali dari impian. Impiannya pengen menjadi sosok Dini yang berkelas, punya banyak, ada value-nya lah Pak, punya trademark lah, punya punya kesan apa. Nah, saya berpikir tuh apa ya kira-kira gitu. Tapi intinya suami setuju dengan. Alhamdulillah suami saya itu selalu ketika saya ikut komunitas apapun disupport, ketika saya pengen melangkah apa disupport. Yang penting gitu. Kan yang penting suami istri sepakat. Tidak ada masalah. Karena beliaunya juga tahu jiwa saya ini di marketing dan ini lah ya di lapangan. Jadi kalau saya hanya duduk di toko ini bukan saya sekali gitu. Nah dari situ banyak teman-teman karena lihat baju-baju saya bagus, terima pesanan lah gitu awalnya. Termasuk ke saya dulu minta orderan. Benar. Jadi saya kan punya usaha waktu itu, karyawan saya nggak banyak. Mbak Dini datang ngerayu-ngerayu, cilik nggak sampai dipijet ya itu Pak order Pak, pundakku dipijet, ayo Pak order Pak, dan 12 biji dilayani. Aku cilik itu ngawali ya dulu ya. Iya itu masih ngawalin, karena saya berpikirnya gini, yang penting jualan dulu, selling kan dari ini ya, kita biasanya dari hulu ke hilir, saya dari hilir dulu ke hulu. Jadi yang penting gimana saya dapat duit dulu yang cepat. Karena waktu itu memang ketika saya terima pesanan, memang suami agak gini mah hati-hati karena kan kalau pesanan kita nggak bisa margin banyak, nanti kalau ada kesalahan dan sebagainya gitu. Suami juga menantang waktu itu Pak, notanya sendiri-sendiri ya. Oh iya beres. Beres. Sampai anggaplah lagi bojoku aja sampai ngerusui aku ngono. Ojo sampai dari benalu. Tuh, malah suamiku yang gitu ke saya. Lah iya, maksudku kan bojo sampean kan merasa yang sudah jalan. Sampean kan ngerintis. Ojo sampean gandoli dhek kan gitu. Iya, maksudnya mungkin baiknya gini, takut kan saya stres atau apa gitu. Umur juga masih mudah 27 tahun bisa niatnya suami itu ojo abot-abot lah niatnya wong masih ada saya gitu. Cuma sampai pengen
tidak hanya sekedar untuk keluarga sampean sendiri, Betul. tapi juga pengen bantu keluarga yang lain. sampean kan dan Dari keluarga. kalau lihat di TV itu dari dulu memang kalau ada lihat perempuan yang berkarya terus habis itu keren gitu, dari saya Delok memang sinetron lah ya, pokoknya delok sinetron ini ya. ya kalau sinetron ya pokoknya gini lah Pak, kalau karena saya melihat bule saya juga dia di Prodia menjadi salah satu sales yang paling saya paling bagus di umur muda, dia juga sudah punya banyak aset juga, jadi Ya. saya kayak terpacu seperti itu tuh. Saya pengen anak saya, oh itu loh mama saya gitu. Ya. Oh itu loh budi saya gitu, saya pengen Ya. ada Punya itunya impian Pak. lah, punya Udah. dream. Tak delok Mbak Dini ini memang pemirsa dari awal selalu punya dream, tahapan hidupnya itu punya dream, punya impian-impian, saya harus begini, dan itu berproses untuk menuju dream itu dan akhirnya kan tercapai juga kan Iya. gitu. Nah terus Mbak, itu piye akhirnya untuk merintis jadi supplier Iya. itu Nah. sama dengan hanya dodolan sedikit-sedikit. Ya dari sedikit-sedikit. Saya memang mendatangi teman-teman komunitas saya yang mempunyai peran penting. Ya. Hanya untuk Tokoh database, lah, tokoh tokoh-tokoh lah. ya, tokoh-tokoh itu untuk database. Mas ya pesannya cuma sedikit. Ya. Ya kayak ke Pak Nyoman Ya. saya. Itu saya ini. Tuku rolas tapi siarannya wis Pak Iya, Nyoman oh itu. banyak ini Pak Nyoman, kelasnya Pak Nyoman aja ke kita gitu. Padahal tuku rolas tuh. Iya, Prof Yuli, terus banyak tuh Iya, Pak iya, saya iya, datengin gitu. Minimal saya punya database ini loh, tokoh-tokoh besar aja itu percayanya Pesennya. ke Red Shop. Waktu Iya, saya pakai iya. nama Red Shop pasti. Pasangnya aja ke Red Shop gitu. Kenal banyak. Nah, suatu saat saya Pak siapa ya Pak Edi, orang BNI dulu Pak, orang Jeko bekerja di BNI, saya lupa sih namanya. Prayudi. Pak Yudi, Iya, benar. Pak Yudi. Pak Yudi pesan ke saya, habis itu orang Poltek, jadi universitas pertama yang pesan ke saya Poltek. Poltek, Pak. ya, Politeknik Negeri Jember. Poltek Negeri Jember. Ini bagus, saya dipanggil ke Poltek, Oh. dikasih nomor saya. Ketemulah sama bagian keuangannya Pak Joko waktu itu, saya masih ingat. Saya dibantu Mbak Dini gini-gini ya, karena memang basicnya diajarin Pak Inge untuk bisa negosiasi kan, Iya, ya iya. sudah saya tak kerjakan Pak, tapi kalau ini saya bagus, saya minta proyek yang lebih besar. Ya, Gitu waktu langsung itu. mending ngono. Langsung Pak, to the point lah saya orang yang gitu. Iya, iya, Gimana iya. Pak gitu? Ya sudah, nanti kamu cobain nanti aja handle yang mahasiswa. Jadi ibaratnya kalau Sun Tzu, ilmu Sun Tzu menyerang dari pinggir. Titik-titik ya kan gitu. Iya, Pak. iya, betul, Penting betul. kebagian dulu gitu. Udah, habis itu akhirnya Poltek sampai sekarang juga jadi rekanan kita dan alhamdulillah Order nggak dikit-dikit lagi udah ya. sudah alhamdulillah. Iya, iya, Dulu itu targetnya gini Pak, sampai ke adik saya itu gini. Karena adik saya kan kuliah itu Pak. Iya. Nah memang kan ya namanya pesanan itu kan kita marginnya paling 10%, Iya, kadang-kadang nggak sampai, ya kan. Itu saya lakuin, kok 10% Pak, saya tuh dihitung-hitung habis dihitung semuanya, margin cuma 10.000 ya tak lakoni. Ya, Pokoknya ya. saya punya database banyak Ya, yang pesan ke artinya saya. punya rekam jejak dulu lah Iya, untuk betul, promosi. untuk promosi. Dulu tuh saya ke adik saya gini, Dek, bantu Mbak Dini fokus untuk ini. Soalnya saya melihat ketika saya Ini sudah adik yang dari Tulungagung ya? Iya, adik dari Tulungagung kan kuliah di sini, tak kuliah kan. Saya melihat ini masih blue ocean, bukan red ocean. Iya, iya, Nah, iya. padahal waktu itu tuh udah kayak pemainnya udah banyak gini-gini. Nanti apakah saya bisa gitu, Pak? Minder itu ada. Orang yang terus dari luar menganggap red ocean. red ocean. Tapi menurut sampean Blue Ocean. Iya. Ya. Karenanya satu, bukan musuh ya. Ini ya saingan saya Mas. Rata-ratanya sudah berumur tuh yang pemain-pemain besar. Terus kemudian mereka kurang kreatif terhadap desain dan lain sebagainya, ya kan. Terus ke bahan karena mungkin mereka seringnya hanya lokal-lokal aja, sedangkan saya mainnya distro itu bahan sudah kemana-mana karena basicnya memang di konveksi, jadi pengetahuan bahan saya lebih luas. Kemudian koneksi saya Bandung, Jakarta banyak, jadi saya lebih banyak pengetahuan tentang bahan lebih banyak. Ya, Mbak, ini tadi kan kita ngomong red ocean, blue ocean, lahan sedikit dulu ya. Nah, teman-teman di marketing itu ada red ocean, blue ocean. Red ocean itu artinya wilayah yang persaingannya ketat, berdarah-darah, red ocean. Nah, kalau blue ocean, laut biru, itu yang persaingannya rendah. Masih sedikit. Nah, masih sedikit. Tapi kalau saya lihat Mbak Dini, red ocean pun, tapi artinya persaingan ketat pun, banyak pemainnya. Tapi kalau pola pikirnya kayak Mbak Dini tadi, jadi blue ocean. Iya. Kan sampean pola pikirnya sampean yakin karena sampean
pinter desain, yang lain nggak pinter desain. Betul. Sampai koneksi supplier banyak mereka sedikit. Terus sampai mungkin ada kemudahan apa mereka nggak bisa. Betul. Nah, itu kan yang awalnya Red Ocean bisa jadi Blue Ocean, Mbak. Iya, betul. Kan gitu. Sama di Red Ocean pun, tapi sama dengan pola pikir tadi, itu bisa jadi Blue Ocean akhirnya. Artinya yang lain nggak cocok ini. Iya, betul. Nah, terus ya, Pak. Sudah wes. Akhirnya menjajaki satu universitas kan sudah tiba no enak. Iya. Gitu ya. Dulu padahal orang lain angel mlebu kampus sana. Iya, alhamdulillah itu loh Pak. Iya, kan. Dan mereka ini kan sudah punya langganan lama. Betul. Sudah ada pemain lama. Untuk menggeser yang lama itu memang nggak mudah. Tapi ya kita kembali lagi komunikasi. Ya. Terus kelebihan kita apa, gitu ya. Terus sebisa mungkin waktu itu Dini walaupun serepot apapun saya pasti follow up waktu itu. Dan mereka kalau butuh saya harus ada di situ ya pasti. HP saya 24. Paling gaya ilmu persuasi itu, Mbak ya. Ya apa yang penting mengangkat kepentingan orang. Iya, betul. Orang bahwa kita ini memenuhi kepentingan DE. Betul. Sehingga orang gak bisa nolak mana. Gitu. Iya, betul. Ya, itu kan gitu. Ilmu persuasi itu. Iya. Mempengaruhi orang ya dengan jitu, tanpa mantra, tanpa menyan, gitu, Mbak. Betul. Saya geser pelan-pelan memang. Bukan geser pelan-pelan. Tapi sebenarnya tuh saya kalau sekarang memang sebenarnya saya tuh nggak pengen Pak bersaing gitu ya. Tapi ada beberapa partner yang sudah kalau kamu memang yang sudah masuk, saya yang support. Kita gitu. Ada yang benderanya dia, tapi saya yang support. Ada yang seperti itu. Tapi ketika saya mengajak kerjasama ternyata orang ini nggak bisa, ya sudah. Berarti kita bersaing secara sehat ya. Biasanya saya gitu. Lek dijak kerjasama baik-baik enak ya kerjasama aja. Tapi lek kok ngejak adep-adepan ya dihadapi gitu. Karena menurut saya kan dulu sering ikut kelasnya MLM gitu loh Pak. Jadi saya kan pengennya punya kaki di bawah. Kalau marketing saya hanya sendiri, saya hanya bisanya lingkupnya sekian. Tapi kalau saya menjalin kerjasama dengan banyak orang, mereka punya link yang banyak, akhirnya malah banyak gitu kan. Dan memang gini Mbak, satu ilmu juga ya, mungkin inspirasi juga. Itu sesuatu itu kalau belum dihadapi atau belum jalani, koyoke sesuatu yang berat, sulit. Kayak saya dulu di politik. Bayang nih politik itu kayak hutan rimba, sehingga kalau kita masuk itu tantangannya akeh, problem banyak. Tapi ternyata ketika dilakoni tidak semengerikan yang kita bayangkan, benar nggak Mbak? Benar. Jadi banyak orang nggak berani melangkah karena dia takut dengan pikirannya sendiri. Dan kayak Mbak Dini ngomong universitas itu angel dileponi, tapi ternyata gampang. Nah kan begitu, banyak yang begitu ya Mbak ya? Iya banyak gitu juga. Tapi ya memang ada faktor ini ya. Karena memang basically-nya di baju saya, jadi saya gini, setiap orang itu kalau mau sukses harus fokus. Artinya kalau saya mindset kan? negatif, seperti umumnya orang, nggak akan maju-maju. Lah iya, lek wis suruh bahwa ning kono saingane abot, ning kono wong wis lama-lama. Artinya mindsetnya bahwa di situ tuh gak iso dileboni. Iya, kan mandek berarti. Iya. Nah, tapi sampean kan nggak punya mindset itu. Nah, itu. Ya ketika kadang kan memang Pak, namanya juga manusia ya, apalagi saya perempuan, up down lah Pak, dan namanya ini ya, ketika misalnya kayak agak diremehkan gitu, merasa minder, gitu ada ya. Ketika saya merasa down, saya ajak teman saya Pak, gitu. Jadi misalnya saya agak minder nih, saya telepon nih ke Indah, Beb, kancane aku ya Beb. Biar pede. Minimal sing rayu gak wong sitok. Minimal kalau berdua gitu kan, sudah ayo wes tak anterin wes, ayo wes sama aku gitu. Misalnya ada Mbak Ren, kancane lah Mbak Ren kesini, dia gitu juga. Ketika saya butuh apa, misalnya Pak, Pak Nyo bisa bantu. Saya kan nggak pernah sungkan untuk menggunakan segala jalan, termasuk saya juga sering. Pak Nyo kenal itu Pak Nyo. Iya. Ya apa namanya, senyamannya itu tidak di jalur yang aman, tidak bertentangan dengan hukum. Menurut saya kan nggak apa-apa ya Pak ya gitu ya. Mbak terus Mbak, satu poin tadi Mbak, sing guyonan tadi. Ya gak guyon tapi tenanan. Pak mbiyen iki duit 1 juta kok uwake wae. Waktu itu memang perasaan itu dialami kapan? Dialami. Wah, waktu sampai iso nyimpul ning ngono iki lho kapan? Ya pekerjaan besar itu memang di Poltek waktu itu awal. Di Poltek itu satu baju margin cuma 2.000 perak saya Pak. Pegang uang itu 30 juta waktu itu. Wah 30 juta ya. Wakeh kita. Kok akeh yo tibakno gitu. Pas ngomong ke adik saya, Dimas sudah kita fokus sama ini, harus jadi
supplier konveksi terbesar di Jember dulu waktu itu. Udah Nggak punya usah impian muluk-muluk, gitu. iya. Ya. Saya tuh orangnya nggak muluk-muluk. Step Yolek by step terbesar dulu. di Jember ya muluk jenis. Oh iya ya, gitu ya. Oh gitu ya Pak. Kalau saya gitu. Terbesar di Jember gak muluk-muluk. Gimana caranya Iya, semua iya. tempat itu pastinya ke kita Dimas. Iya. Kamu Iku jenenge muluk iku. Kamu bantu Mbak Dini. Kalau sampai Mbak Dini punya, memang saya bimbing adik saya. Iya. Kalau kamu fokus deh bantu Mbak Dini, fokus ke administrasi, Mbak Dini fokus cari Padahal laki jaringan. kan? Laki. Laki namanya. Oh. Fokus administrasi, saya tak fokus cari jaringannya. Orderan, iya. Iya, saya tak fokus ke marketingnya gitu. Cuman berdua waktu itu masih. Nah, habis itu pokoknya punya 3 rumah, kamu tak kasih 1 gitu waktu itu. Iya. Waktu itu Pak. Nah, darilah 30 juta. Terus habis itu dapat proyek lagi. Akhirnya banyak KPU dari 1 tempat. Nah, Pak Gogot juga gitu dulu. Pak, saya minta koneksi ke sini. Dikasih semua tuh Pak. Dan alhamdulillah hampir se-Jawa Timur masuk ke saya. Ya. Alhamdulillahnya wis Jawa Timur. Habis itu kan setelah cair-cair semua, kok gampang kulit duit 100 juta. Gitu. Ya itu, gampang ya kulit duit 100 juta tiba kayak gini gitu kan. Jadi kayak ya sudahlah berjalan. Terus habis itu omset saya tulis di papan awal dulu itu. Dulu sih nggak banyak, omsetnya 3M. Tuh waktu itu. Artinya buat dream lagi. Iya, 3M omset saya. Ditulis ya. Tulis di papan. Ya, biar gitu. masuk bawah sadar tuh. 3M. Setelah itu kasih 3M. Saya tulis lagi 30. 30M. 30M. Iya. Hampir tembus, Pak. Oh, mantap. Hampir tembus. Masuk 25 hampir tembus. Saya tulis barusan 60 nanti gitu. Ya gitu. Barusan ini ya. Nah, saya tulisnya segitu. Kira-kira 5 tahun, 2 tahun? Enggak, per tahun saya masih. Target per tahun. Target per tahun. Luar biasa. Iya. Ya memang kan marginnya ini kan sedikit ya, Pak. Ya, tapi cuman kan ya besar. Ya, Mbak, ini karena segmen terakhir. Pesen nih, Mbak, untuk pemirsa Jember 1 TV kaitannya dengan bisnis itu ya apa menurut sampai Maksudnya memberi semangat lah atau beri pesan-pesan lah, monggo Mbak. Pesannya gini ya, kita walaupun sebagai perempuan, kita juga berhak untuk mengaktualisasi diri kita sendiri. Ya, kebahagiaan kita menjadi ibu itu sangat luar biasa, menjadi istri itu hal yang yang luar biasa juga, membanggakan ya. Tapi ketika kita bisa juga masih bisa membagi waktu untuk menguatasi dengan bekerja, terus bisa mengurus keluarga, oke. Betul. Terus, kalau bisa seperti itu lakukan menurut saya. Karena ya ya itu wes Pak, kalau nggak duit-duit gak enak. Terus tadi lek rasane duit. Alhamdulillah ya. Dan lebih membahagiakan lagi kita bisa membantu banyak orang. Karena kalau dengan kita mempunyai, termasuk Pak Nyoman sering dibantu. Oh ya. Kalau bisa ya itu Pak, karena kepengen saya bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak juga. Ketika nanti saya punya uang ini, saya buka bisnis lagi, akhirnya membuka lapangan pekerjaan gitu. Sudah ada lagi yang mau disampaikan? Biar tambah semangat pemirsa. Apalagi ya Pak ya. Yang penting tuh dulu tuh ada yang ngajar saya gini 4. Yang penting pertama adalah skill, kemudian itu skill, harapan, kemudian networking. Itu tuh database yang harus selalu dipegang. Jadi dimanapun tempatnya berada pasti bisa jalan. Jadi 4 poin itu akan membuat orang bisa sukses dimanapun berada. Oke, baik pemirsa, alhamdulillah ya hari ini kita dapat ilmu banyak, pengalaman banyak, inspirasi banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semua, bisa diterapkan, dipraktikkan oleh kita semua. Dan belajar yang cepat adalah belajar pada orang yang memang sudah sukses. Betul. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi bertemu dengan narasumber-narasumber yang lain, tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Makasih.
Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.